Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat selalu bagi kita, dan pagi hari ini biarlah rahmat-Nya selalu baru bagi setiap kita, puji Tuhan. Saya akan beri judul renungan pagi hari ini, yaitu rahmat-Nya selalu baru. Allah itu memiliki kerinduan kepada setiap kita untuk memberkati anak-anak-Nya. Bahkan tidak hanya berhenti hanya sebatas slogan saja, tetapi Allah yang sempurna pun pasti memenuhinya, karena Dia bukan sosok yang ingkar janji. Jika Allah berjanji, pasti Dia akan tepati janjinya bagi setiap kita. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu, puji Tuhan. Kemurahan Tuhan itu tidak pernah putus-putus dalam kehidupan kita. Bahkan besar kesetiaan Tuhan bagi setiap kita. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, di sana dikatakan kasih-Nya yang lembut itu tidak akan pernah gagal, selalu baru tiap pagi. Setiap kita bangun pagi, ada Tuhan yang menyapa kita dengan berkat-Nya yang selalu fresh, selalu baru. Lihatlah bahwa Allah pun selalu menjanjikan sesuatu yang segar, sesuatu yang bukan sisa-sisa, bukan sesuatu yang kadaluarsa. Puji Tuhan, Dia selalu memberkati kita dengan segala yang terbaik. Tetapi seringkali kita tidak menyadari akan hal itu. Kadang kita pagi hari perasaan-perasaan kegelisahan, kekhawatiran itu membuat kita tidak dapat merasakan berkat Tuhan yang baru setiap pagi. Ya, firman Tuhan katakan setiap pagi. Artinya ada rahmat-Nya yang tercurah bagi setiap kita, turun di saat kita hendak memulai hari yang baru. Dan seperti itulah ketika saudara dan saya hidup, indahnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Begitu kita bangun pagi, ada rahmat Tuhan yang langsung menyapa kita. Kita mungkin sepanjang malam hari ini lelah, kita mungkin sepanjang malam hari ini penat, tetapi pagi hari rahmat Tuhan itu menyapa kita, sehingga kita yang lemah, kita menjadi kuat, kita menjadi segar. Ada kekuatan baru, ada semangat yang baru. Dan tentu saja semuanya itu dimulai ketika kita bangun pagi hari. Tetapi itu semua kadang tidak dapat kita alami. Karena apa? Karena setumpuk kegelisahan, kekhawatiran itu ada dalam hidup kita. Kita melewatkan semuanya itu dengan sangat luar biasa, puji Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu tidak tanggap terhadap diri kita. Kita lupa untuk kita mengucap syukur. Kita lupa untuk kita berterima kasih setiap kali kita bangun pagi. Padahal Bapak Ibu saudara, Tuhan itu sudah siap memberkati kita dengan penuh sukacita untuk memulai hari dan melakukannya yang terbaik di hari ini. Dan bukankah kesibukan-kesibukan kita hari ini pun berasal dari berkat-Nya? Betapa kita ini berharga di mata Tuhan. Betapa kita selalu diberi kasih-Nya Tuhan bagi setiap kita. Ya, dikatakan Roma 8 ayat 32 katakan, jika Ia yang tidak menyayangkan anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat ini menggambarkan dengan jelas betapa besar kerinduan hati Allah untuk selalu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Ketika kita memiliki Kristus dalam hidup kita, kedatangan Kristus itu memungkinkan saudara dan saya untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Allah. Kita mengalami penebusan, kita dilayakkan untuk kita menerima berkat keselamatan, menikmati hadirat-Nya, menikmati, merasakan kedekatan, menikmati kasih-Nya yang begitu teduh itu secara langsung dalam hidup kita. Dalam Kristus kita harus ingat kita dibaharui. Dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, puji Tuhan. Nah, apakah kita akan
akan meninggalkan ini, ataukah kita mau mensyukuri hal itu dan mengimani sebagai sosok yang sudah dibaharui. Kita memilih untuk terus terikat kepada kebiasaan-kebiasaan buruk kita di masa lalu. Kita terbelenggu dengan pengalaman-pengalaman pahit, dengan kemarahan-kemarahan, dengan kegelisahan yang ada di hati kita. Itu semua pilihan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang jelas, apa yang Tuhan sediakan sesungguhnya itu baru dan segar, dan itu hadir setiap pagi bagi kita. Nah, jika hari ini kita belum menyadari akan hal ini, mari kita mau kenali Tuhan, kita hidup lebih dekat dengan Dia. Kenali Tuhan, semakin kita mengenal Dia, kita mengetahui kasih dan rancangannya itu buat setiap kita. Semakin kita terkagum-kagum dibuatnya. Hosea 6 ayat yang ketiga katakan, marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, dan Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan. Jika Tuhan mengasihi kita dengan sebentuk kasih, dengan berkat-berkat-Nya yang baru setiap pagi, sudahkah saudara memberikan juga yang terbaik bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi orang tua kita, bagi tetangga kita, bagi atasan kita, bagi bawahan kita, atau bahkan bagi teman-teman kita? Sebagaimana anak-anak Allah yang mencitrakan Bapaknya, sudah seharusnya pula saudara dan saya, kita memberikan sesuatu yang baru. Entah itu perhatian yang baru, perhatian yang terbaik, senyuman yang terbaik, bantuan yang terbaik, cinta yang terbaik, usaha yang terbaik, dan semuanya itu mampu memberikan perbedaan yang nyata, di mana kasih Allah itu bisa dirasakan orang lain melalui kehidupan setiap kita. Seperti halnya sesuatu yang baru yang disenangi oleh banyak orang, disenangi oleh siapapun. Hidup kita pun bisa menjadi berkat yang baru dan menyegarkan bagi orang-orang yang bersinggungan dengan kita setiap hari. Ketika Tuhan memberkati kita dengan penuh kasih setiap pagi, kita pun harus menjadi berkat yang terus segar, yang terus baru setiap hari. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita bangun pagi, ada berkat Tuhan yang segar, ada berkat Tuhan yang baru dicurahkan bagi setiap kita. Menjadi pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur kepada Dia? Dan siapkah saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat rahmat-Mu, buat kebesaran kasih-Mu yang selalu baru bagi kami. Engkau tidak pernah memberikan kami yang sisa Tuhan. Engkau selalu memberikan kami yang baru, yang segar, dan itu Engkau berikan setiap pagi bagi kami yang mau tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami juga selalu mempunyai berkat yang baru bagi orang-orang yang bersinggungan dengan kami Tuhan. Jadikan kami umat-umat Tuhan yang ada di tangan Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun dan kapanpun Tuhan berikan kami untuk kami melayani di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami, pakai mereka Tuhan, disertai oleh Tuhan, diberi roh takut akan Tuhan, sehingga semua yang dicapai itu menjadi sarana kemajuan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan juga berkati gereja-gereja dimanapun mereka berada. Engkau memberikan kesatuan untuk hati mereka supaya bersatu, menopang, menggandar pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan juga kami umat-umat Tuhan yang selalu ada di tangan Tuhan, dibaharui oleh Tuhan, dirubahkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat-berkat-Mu yang selalu baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa sembahyang kami. Pagi hari ini kami mau melangkah dengan penuh iman, dengan penuh ucapan syukur, dengan berkat Tuhan yang baru. Kami jalani hari ini dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.